Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari kelas 3 Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, pembelajaran 7, hati tentram dengan berperilaku baik ya. Ini kita akan mempelajari pada halaman 89 sampai halaman 100. Orang yang berperilaku baik hidupnya tentram. Berperilaku baik selalu banyak teman, banyak saudara, dan dicintai banyak orang. Dalam beramal, nikmatnya karena Allah, bukan karena manusia. Coba kalian perhatikan, di sini ada gambar 7.1 dan 7.2. Gambar berikut ini berurutan, berisi tentang pesan ikhlas dalam segala hal. Nah, di sini ada orang yang sedang sholat, mengerjakan tugas, bersedekah, dan juga bekerja. Buatlah pertanyaan dari hasil pengamatanmu. Kalian bebas ya membuat pertanyaan. Misalnya saja seperti ini. Kan gambarnya ada 4. Di sini Kak Wafik juga membuat pertanyaannya ada 4. Pertanyaan itu biasanya diawali dengan apa, mengapa, siapa, kapan, di mana, bagaimana, mengapa. Atau bisa kita singkat dengan 5W1H. Nah ini ya, bagaimana cara ikhlas ketika menjalankan ibadah sholat itu sesuai dengan gambar 7.1. Kemudian diskusikan hasil kelompokmu di depan kelas. Yang ketiga, ceritakan maksud gambar di atas. Nah, maksud gambar 7.1 itu adalah ibadah yang kita lakukan harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang 7.2 itu gambar kerjakan tugas atau belajar itu dengan ikhlas. Saat bersedekah harus ikhlas, saat memberi kita harus ikhlas. Gambar 7.4 bekerja kita harus ikhlas menjalaninya. Nah, ketika bekerja harus ikhlas menjalaninya dengan penuh kelapangan hati gitu ya teman-teman. Ikhlas, apa sih itu ikhlas? Niat yang baik menjadi awal perbuatan baik. Niat yang ikhlas akan mengantarkan perbuatan yang ikhlas pula. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memandang kepada rupa dan harta kita. Allah melihat hati dan amal kita. Ikhlas sendiri artinya adalah mengerjakan suatu kebaikan dengan niat hanya kepada Allah untuk memperoleh ridhonya. Ikhlas menjadi syarat diterimanya amal. Allah berfirman dalam Al-Quran. Mari kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Nah, seperti itu ya teman-teman. Artinya padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agamanya. Quran Surat Al-Bayyinah ayat 98 ayat 98:5 ya itu ya. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Jadi kita harus menjalankan semua pekerjaan itu dengan ikhlas, dengan penuh niat yang baik, hanya mengharap ridho Allah. Nah, ini perlu kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ingat, innama a'malu binniyat. Segala sesuatu amal itu
tergantung pada niatnya. Kita harus niatkan segala sesuatu itu karena mencari ridho Allah. Coba kalian perhatikan gambar ini, ada gambar dua gambar. Lihat, ada duri di tengah jalan, mari kita buang, tidak usah, biar ada orang yang menginjaknya. Lalu gambar yang kedua, lihat ada duri di tengah jalan, mari kita buang. Iya, betul, kita buang saja agar tidak terinjak orang. Nah, lalu ada pertanyaan di sini. Ceritakan maksud gambar di atas sesuai pengamatanmu. Gambar 7.5 dan 7.6 yang menunjukkan perilaku ikhlas. Nah, gambar 7.5 itu menggambarkan perilaku tidak ikhlas, teman-teman. Dia tidak mau membuang duri di jalan. Sedangkan gambar 7.6 itu merupakan gambar ikhlas. Ayo kerjakan. Nah, di sini buatlah kelompok yang terdiri atas 4 orang. Peragakan bersama dengan keempat anggota kelompokmu. 2 anak berjalan, lalu 2 lain sedang mengobrol sambil berdiri. Nah, kalian bisa mempraktekkan bersama teman-teman kalian ya. Nah, adegan pertama dan adegan kedua ini bisa kalian praktekkan ketika kalian sedang berada di sekolah atau mungkin sedang bersama teman-teman kalian. Lalu ada lagu di sini, teman-teman. Hanya kepada Allah. Nah, nada lagu di timur matahari. Ini bisa kalian nyanyikan sendiri ya. Kenapa Kak Wafik tidak nyanyikan? Karena suara Kak Wafik itu kurang baik ya. Jadi takutnya malah teman-teman nanti terganggu dengan suara Kak Wafik, kurang nyaman. Jadi kalian bisa menyanyikannya sendiri. Berikan tanda centang di kolom ya atau tidak. Ini ada pada halaman 93. Aku tidak suka memuji diri sendiri. Nah, ini selalu. Jadi aku tidak suka memuji diriku sendiri. Aku selalu mengerjakan sesuatu karena Allah. Nah, ini selalu. Ini bisa kalian sesuaikan dengan kehidupan kalian masing-masing ya. Nah, aku selalu melaksanakan ibadah karena Allah. Nah, seperti ini. Bisa kalian centang sesuai dengan kehidupan kalian masing-masing. Lalu ada latihan soal pada halaman 94. Apa sih ikhlas itu? Tadi sudah dijelaskan bahwa ikhlas adalah melakukan suatu kebaikan dengan niat kepada Allah, hanya mengharap ridhonya Allah. Ikhlas menjadi syarat diterimanya amal perbuatan baik. Niat yang titik-titik menjadi awal perbuatan yang baik. Niat yang baik. Sedangkan niat yang ikhlas akan mengantarkan perbuatan yang ikhlas. Kemuliaan di sisi Allah dilihat dari amalnya atau hatinya, bukan rupa ataupun harta. Lalu, bagaimana sikapmu jika ada yang meminta sumbangan untuk pembangunan masjid? Nah, sikap saya akan memberikan sumbangan dengan ikhlas. Nah, seperti itu. Sumbangan untuk masjid, nanti masjidnya dibuat untuk jamaah orang-orang. Nah, di situ kita telah menanam amal jariah, teman-teman. Jadi ada 3 amal yang tidak terputus, yaitu yang pertama, masih ingatkah kalian? Yang anak soleh, terus ilmu. Yang ketiga adalah amal jariah, seperti itu. Sodakoh jariah, amal jariah sama saja. Hampir sama maksud saya. Ayo renungkan. Apa yang kamu pelajari hari ini? Ini ada pada halaman 94 yang paling bawah. Kita telah mempelajari tentang ikhlas. Manfaat ikhlas adalah hati kita menjadi tenang dan amal baiknya diterima oleh Allah. Amin. Di sini ada kegiatan bersama dengan orang tua.
Diskusikan dengan orang tua kalian kegiatan yang berkaitan dengan ikhlas. Lalu kalian tulis dalam kolom ini. Misalnya, perilaku ikhlas itu bermanfaat untuk apa saja? Nah, mendapatkan pahala dari Allah, menjadi tenang dan ibadah kita menjadi lancar. Di sini Kak Wafik tulis banyak sekali ya. Namun ketika kalian ingin menulis nggak semuanya, maksud saya ingin menulis 2 di antaranya, itu juga tidak apa-apa, boleh kok ya. Memohon pertolongan. Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai satu-satunya tujuan dalam beribadah. Hanya kepadanya kita memohon pertolongan. Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang hambanya memohon pertolongan kepada selain Allah. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini surat Al-Fatihah ya. Artinya, hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Quran surat Al-Fatihah ayat 5. Memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara berdoa kepada Allah. Berdoa dilakukan setiap hari, baik di waktu sempit maupun waktu lapang, di waktu sehat maupun di waktu senang, di waktu sakit, di waktu susah. Nah, kita harus tetap berdoa ya. Keutamaan berdoa diantaranya Allah selalu menyertai hambanya yang berdoa kepadanya. Dapatkah kamu memberikan salah satu contoh dengan cara apa memohon pertolongan kepada Allah? Banyak sekali ya sebenarnya cara memohon pertolongan kepada Allah, dengan berdoa, dengan apa lagi teman-teman? Dengan menolong orang lain. Nah, kita menolong orang lain itu termasuk suatu pekerjaan yang baik teman-teman. Menolong sesama itu ya. Ayo bekerja sama. Ini bisa kalian lakukan bersama teman-teman kalian ya. Kak Wafik tidak terangkan ini. Lalu uraian. Nah, di sini insya Allah aku bisa. Kalian bisa mencentang sesuatu yang sering kalian lakukan atau kadang-kadang kalian lakukan. Kalian centang sesuai dengan kegiatan kalian sehari-hari seperti apa. Nah, seperti itu ya. Ini ada pada halaman 97. Lalu coba perhatikan, di sini ada gambar anak yang sedang berdoa. Tuliskan maksud gambar di atas. Nah, maksudnya seperti ini. Kedua gambar tersebut menampilkan anak-anak yang sedang berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu ada ayo berlatih pada halaman 98 yang paling bawah. Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai satu-satunya tujuan dalam beramal atau bertindak. Memohon pertolongan hanya kepada Allah. Allah memerintah hambanya agar memohon pertolongan kepadanya. Hanya kepada Engkaulah kami beribadah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Cara memohon pertolongan kepada Allah dengan berdoa dan berusaha. Berdoa dan juga berikhtiar. Seperti itu ya. Ketika kalian besok ujian ya, atau mungkin mendapat musibah, nah kalian berdoa kepada Allah agar ditolong oleh Allah. Apa yang kalian pelajari hari ini? Hari ini kita telah mempelajari tentang memohon pertolongan kepada Allah. Doa apa saja yang pernah kamu baca? Ada doa sesudah dan sebelum makan,
lalu doa sebelum dan sesudah tidur, doa orang tua, doa selamat dan lainnya. Nah, misalnya saja seperti ini. Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina adzabannar. Lalu doa sebelum tidur, bismika Allahumma ahya wa amut. Nah, seperti itu ya. Dan lain sebagainya. Belajar di rumah sekarang. Diskusikan dengan orang tua kalian kegiatan yang dilakukan berkaitan dengan memohon pertolongan kepada Allah. Misalkan saja dengan sholat. Nah, penjelasannya, sebab dalam Al-Quran Allah menyebutkan bahwa sholat adalah penolong bagi mukmin. Sholat itu artinya pada kelas selanjutnya kalian akan dijelaskan sholat menurut bahasa itu artinya apa, menurut istilah itu apa. Nah, seperti itu ya. Kurang lebih seperti itu. Ketika teman-teman ada saran masih kurang paham atau mungkin Kak Wafik salah ketik, salah pengucapan, kalian bisa tulis di komentar agar Kak Wafik dapat memperbaikinya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.